Selamat pagi pemirsa, saya Budi Artia akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Diduga akibat arus pendek listrik, satu unit ruko grosir makanan ludes terbakar. Sumut juara satu peredaran narkoba di Indonesia. Budidaya madu kelulut di tengah pandemi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, satu unit ruko grosir makanan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditaksir kerugian mencapai jutaan rupiah. Kebakaran yang terjadi di kawasan Jalan Pasar 2 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara sempat membuat panik warga setelah melihat asap hitam tebal berada di atas rumah toko yang dijadikan grosir penjualan makanan. Kini Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga dari arus pendek listrik. Salah satu keluarga korban kebakaran mengatakan api berasal dari plafon atas rumah dan langsung merambat ke ruangan lainnya sehingga membuat panik warga sekitar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit pemadam kebakaran dari Pos Pulauan dibantu Pemko Medan untuk memadamkan api yang nyaris merambat ke rumah lainnya. Mula sih api dari plafon ruang tengah langsung merambat di jalan ke depan sih. Itu aja kronologisnya. Jadi warga lagi tahunya dari mana, Bang? Asap mengepul aja. Tiba-tiba asap mengepul, warga goyang-goyang ngumpuli barang-barang gede-gede ini tadi lah. Sudah juga berusaha memadamkan api lah ya? Iya, sambil tadi bantu memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun anak pemilik rumah mengalami luka bakar ringan langsung dilarikan ke rumah sakit guna perawatan. Total kebakaran ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, seorang remaja warga Gang Pulau Rembang, Kota Sibolga hilang saat berenang di laut. Ironinya, korban hilang usai bersuah foto bersama teman-temannya. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban. Yang diketahui bernama Julham Afandi di lokasi pemandian tempat terakhir korban berenang bersama teman-temannya. Menurut salah seorang teman korban, sebelum berenang ke laut mereka lebih dulu bersuah foto. Naas, ketika tengah asik berenang, tiba-tiba saja korban terlihat sesak nafas. Melihat kejadian tersebut, korban disarankan untuk tidak berenang. Tak ingin kehilangan momen kebersamaan, korban memilih terus berenang bersama teman-temannya. Aksi bermain air tiba-tiba saja korban tidak terlihat dan dinyatakan hilang. Pertama kali mau mandi, pertama kali dia mau foto-foto dulu, ya selfie-selfie. Terus pas kami udah mandi semua, kata dia ikut aku mandi katanya. Udah loncat kami semua, loncat dia. Kami cari aja langsung, udah nggak nampak. Sementara itu, Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Pasar Belakang menyebutkan korban diketahui berenang agak menjauh dari teman-temannya. Hilangnya korban di laut membuat warga sekitar ramai-ramai mendatangi lokasi pencarian. Tapi main-main lah bang, orang itu di situ. Foto-foto gitu ya? Iya foto-foto, namanya kan orang itu. Menurut salah seorang teman korban, sebelum berenang ke laut mereka lebih dulu bersuah foto. Naas, ketika tengah asyik berenang, tiba-tiba saja korban terlihat sesak nafas. Melihat kejadian tersebut, korban disarankan untuk tidak berenang. Pas mau ditolong dia, orang itu pergi pulang balik. Nah, rupanya setelah itu dia nggak nampak di situ lagi. Sempatnya dicari orang itu setengah jam. Kini tim gabungan masih terus melakukan pencarian. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan kader dan simpatisan PDIP Perjuangan Kota Pematang Siantar mendatangi Mapolres Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kedatangan massa PDIP ke Mapolres disambut oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Budi Pardamaian Saragi.
Menindaklanjuti kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan puluhan orang kader dan simpatisan PDI Perjuangan Kota Pematang Siantar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDIP Timbul Lingga mendatangi Mapolres Pematang Siantar. Kedatangan massa PDIP Perjuangan guna memberikan dukungan kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan tersebut. Selain itu, dalam tuntutannya yang dibicarakan, Timbul Lingga meminta pihak kepolisian agar mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera PDIP di Jakarta beberapa waktu lalu. Kan tujuan aksi tadi, Bang? Ya, ini kan aksi kita ini adalah memberi dukungan sepenuhnya kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera PD Perjuangan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu saat aksi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi sebagai untuk wujud dukungan. Selanjutnya apa tadi yang diminta? Yang disampaikan tadi apa, Bang? Ya, meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera PD Perjuangan dan memproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Usai membacakan tuntutannya, Ketua DPC PDI Perjuangan kemudian menyerahkan tuntutan tersebut kepada Kapolres Pematang Siantar AKBP Budi Pardamian Saragi. Penanganan kasus yang kemarin terjadi di Jakarta. Kami mengharapkan juga kepada teman-teman semua supaya tetap menjaga situasi Kamtipmas di tempat kita. Penting intinya tempat kita tetap terjaga, situasi Kamtipmasnya terjaga, tidak terprovokasi dengan apa yang sedang terjadi. Nah, percayakanlah mungkin kepada Polri, di Mabes Polri, saya yakin mereka melakukan kerjanya dan pekerjaannya sesuai dengan apa yang harus dia lakukan, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, profesional, moderat, dan terpercaya. Saya yakin kita hanya mengharapkan semua di sini kita tetap jaga situasi Kamtipmas di wilayah Kota Siantar. Sementara itu, Kapolres Pematang Siantar usai menerima pernyataan sikap massa PDIP Kota Pematang Siantar meminta agar massa PDIP tetap menjaga kondisi Kamtipmas dan tidak mudah terprovokasi. Jo Ambarita melaporkan untuk Elvarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, peredaran narkoba di Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan. Saat ini Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan angka penyalahgunaan narkoba tertinggi se-Indonesia. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Arman Depari mengatakan, peredaran narkoba di Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan. Saat ini Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan angka penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Pengguna narkoba di Sumatera Utara telah mencapai lebih dari 1 juta orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena mengindikasi peningkatan angka penyalahgunaan narkoba yang sangat tinggi. Survei yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, Sumatera Utara berada pada urutan ketiga dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Peringkat pertama saat itu yakni DKI Jakarta dan diikuti oleh Sumatera Selatan. Beberapa faktor yang membuat Sumatera Utara menjadi daerah yang rawan menjadi sasaran peredaran narkoba, yakni letaknya yang berdekatan dengan negara Malaysia, sehingga kerap menjadi jalur yang digunakan untuk memasok narkoba dari luar negeri. Hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat dan penegak hukum di Sumatera Utara untuk memutus mata rantai bisnis haram ini. Sekarang ini menjadi peringkat 1. Ranking 1 terbanyak pecandu narkoba di provinsi ini. Lebih dari 1 juta orang. Mengalahkan DKI yang pada waktu yang lalu menduduki peringkat pertama. Kalimantan Timur sekarang ini jauh lebih menurun. Dan juga Sumatera Selatan yang saat ini menduduki posisi kedua.
Hingga kini bisnis narkotika masih saja eksis meski banyak tersangka yang telah ditangkap bahkan ditembak mati petugas. Aliran uang yang sangat deras dan pasar yang sangat menjanjikan menjadikan bisnis narkoba masih saja merajalela di Indonesia. Daniel Pekuali melaporkan untuk Elvarina TV. Pemirsa, untuk memastikan kesiapan dan kesehatan para petugas penyelenggara pilkada di lingkungan KPU Pematang Siantar, seluruh penyelenggara mulai dari Sekretariat PPK maupun PPS menjalani pemeriksaan rapid test di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar. Total sebanyak 199 petugas penyelenggaraan pilkada di lingkungan KPU Kota Pematang Siantar yang terdiri dari 159 orang panitia pemungutan suara atau PPS tingkat kelurahan dan 40 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK menjalani rapid test di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar. Seluruh PPS dilengkapi alat pelindung diri mulai bertugas tanggal 28 Juni 2020 selama 14 hari melaksanakan verifikasi faktual dokumen suara dukungan bakal calon perseorangan. Selain PPK dan PPS, petugas sekretariat di lingkungan KPU Pematang Siantar juga menjalani rapid test di Rumah Sakit Tentara. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kesehatan para petugas penyelenggaraan pilkada di lingkungan KPU Pematang Siantar saat menjalankan tugas di lapangan untuk penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 pada bulan Desember 2020 mendatang. Dan pada hari ini kita melakukan rapid test kepada para sekretariat, ya, baik lingkungan KPU Kota Pematang Siantar dan juga sekretariat di Badan Penyelenggara ad hoc kita. Adapun tujuan dilakukan rapid test ini adalah untuk memastikan para penyelenggara kita itu benar-benar sehat sebelum mereka terjun ke lapangan di dalam melakukan tugas-tugasnya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini kan adalah jadwal verifikasi faktual calon perseorangan. Jadi PPS itu mendatangi para pendukung. Jadi kemarin di hari Minggu kita sudah menyerahkan berkas ke mereka, dan sebelum mereka melakukan verifikasi faktual tersebut, kita sudah melakukan rapid test kepada seluruh penyelenggara kita. Jika ada petugas yang reaktif hasil pemeriksaan rapid test, maka KPU bekerja sama dengan gugus tugas dan Dinas Kesehatan akan melakukan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Elvarina TV. 1 orang di antara 300 panitia pemungutan suara atau PPS yang mengikuti rapid test di kantor KPU Kabupaten Nias Utara dinyatakan reaktif oleh petugas rumah sakit. Awalnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Nias Utara bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Bethesda Gunung Sitoli menggelar rapid test massal terhadap seluruh PPS yang berjumlah 300 orang selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu yang lalu. Diketahui dari Evorianus Hareva selaku Ketua KPU Nias Utara bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pihak Rumah Sakit Bethesda, 1 orang dinyatakan reaktif COVID-19 sementara PPS lainnya masih belum bisa dipastikan saat ini, menunggu hasil pemeriksaan rapid test. 1 anggota PPS reaktif COVID-19 tersebut sempat diisolasi di Puskesmas Sawo. Pihak KPU Nias Utara berkoordinasi kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nias Utara, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli. Informasi adanya reaktif berdasarkan pemeriksaan rapid test tersebut dibenarkan oleh Yadil Telaum Banua selaku juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nias Utara. Augomano Zega melaporkan untuk Elvarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, diduga ada penyelewengan dana badan usaha milik desa tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan anggaran 291 juta rupiah yang dilakukan perangkat desa Senangka. DPRD Asahan melakukan rapat dengar pendapat di kantor Balai Desa Senangka. Terkait surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 356 BPD tanggal 16 Juni 2020 perihal dugaan penyelewengan dana BUMDes Desa Senangka. DPRD Asahan melakukan rapat dengar pendapat di kantor Balai Desa Senangka, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kepala Desa bersama anggota BUMDes dalam RDP tersebut membahas terkait penyelewengan dana desa tahun 2016 sampai 2019 yang dilakukan perangkat desa dengan anggaran 291 juta rupiah. Terkait evaluasi pelaksanaan dana BUMDes tahun 2016 sampai 2019. Diduga ada penyelewengan di Desa Sungai Nangka nih ya Pak? Kalau dari rumor surat yang masuk itu diduga seperti itu. Jadi sikap Bapak sendiri apa Pak? Harus diinventarisir akar permasalahan. Bagaimana si penerima pinjaman ini, di mana tingkat keberhasilannya, juga sebagai pengelola BUMDes ini, bagaimana perkembangan dana yang sudah disalurkan ke masyarakat, apakah berhasil atau tidak. DPRD menilai pemerintah desa bersama perangkat desa Senangka selama ini tidak mengerti ADRT BUMDes simpan pinjam yang dilakukan selama bertahun-tahun. Wanda Pratama melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, budidaya lebah kelulut menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di masa pandemi. Bermodal lokasi sempit tidak membuat budidaya lebah kelulut menjadi terhambat. Seperti di Langkat, Sumatera Utara, pemirsa, seorang polisi berhasil membudidayakan lebah kelulut untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Berikut ini informasinya. Brigadir J.A. Siregar, anggota Polsek Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang menjadi pionir budidaya lebah kelulut. Lebah kelulut atau yang bernama Latin Trigona sp ini merupakan salah satu lebah penghasil madu yang tidak memiliki senga. Berawal dari pelatihan Babin Kamtibmas se-Indonesia yang diadakan Mabes Polri September tahun lalu, Brigadir J.A. Siregar yang mewakili Polda Sumatera Utara mencoba mengaplikasikan budidaya lebah kelulut yang diperolehnya di halaman kosong Mapolsek tempat ia bekerja. Berawal dari coba-coba, kini ia telah berhasil membudidayakan lebah kelulut di 5 kayulok tempat lebah kelulut berkembang. Meskipun belum maksimal, namun setiap kali panen madu, ia mampu menghasilkan 800 ml madu. Madu-madu ini ia jual seharga 100.000 ml-nya. Seperti halnya madu pada umumnya, madu lebah kelulut ini mempunyai banyak khasiat yang bermanfaat bagi tubuh, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh hingga sebagai obat dari berbagai penyakit. Brigadir J.A. Siregar menyatakan, budidaya madu lebah kelulut di halaman Mapolsek ini juga bertujuan sebagai pilot proyek usaha kecil menengah dan sebagai sarana edukasi bagi warga sekitar. Apalagi ia juga bertugas sebagai petugas bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Jadi gimana itu Bang? Untuk nilai komersilnya, untuk seputaran wilayah kita pasarannya per kemasan 100 ml, ukuran 100 ml, itu kita pasarkan dengan harga Rp100.000 per kemasan 100 ml. Kalau untuk produksi sendiri lah Bang, satu kotak ini satu kali masa panen berapa mililiter? Sekali panen untuk satu kotak kita dapat sampai 800 ml. Satu kotak dapat 800 ml. Berapa lama? Butuh waktu berapa lama tuh Bang dari sampai panen? Dari kondisi nol itu kita butuh waktu 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan, bulan keempat itu siap panen. Untuk budidaya ini rencana kita ke depan kita bakalan bentuk kelompok tani yang kaitannya nanti setelah bentuk kelompok tani kita akan mudah melakukan pembinaan dan akan melakukan koordinasi dengan pihak UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat maupun pihak BKSDA. Ia juga berencana akan membuat sejumlah kelompok tani peternak lebah kelulut untuk mengembangkan kegiatan usaha madu dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Farina TV.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.